Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana waghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul Ushul Tsalatsah. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan baru, yaitu tentang makna ibadah dan jenis-jenisnya. Di pertemuan sebelumnya kita telah membaca matan dari makna ibadah dan jenis-jenisnya. Dan sekarang kita akan melanjutkan ke syarah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Perhatikan harakatnya dan terjemahannya. Wa qala asy-syarihu rahimahullah ta'ala, syarahnya udah kita baca satu paragraf ya? Atau dua paragraf? Satu paragraf ya. Berarti sekarang paragraf kedua. Fal wajibu ala kulli mukallafin ikhlasul ibadati lillahi wahdahu. Fala yad'u ma'allahi al-anbiya'a. Ketemu Hanif? Ketemu. Ya, fal wajibu ala kulli mukallafin ikhlasul ibadati lillahi wahdahu. Fala yad'u ma'allahi al-anbiya'a walal awliya'a walal asnama walal ashjara walal ahjara walal nujuma li'anna al-ibadata haqqun lillahi wahdahu. Qala ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa qala subhanahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa qala ta'ala wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Fa in fa'alta fa innaka idhan minadh dhalimin. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Innahu la yuflihul kafirun. Ya, semuanya itu di paragraf selanjutnya juga ayat. Jadi setelah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala di paragraf sebelumnya mengatakan ibadah semua jenisnya, sebagian dari ibadah adalah Islam dengan rukun-rukunnya, maka setiap apa yang Allah perintahkan dari amalan-amalan Islam, dia adalah ibadah. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Begitu juga iman. Amalan-amalan yang batin, seperti iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir. Dan iman kepada takdir baiknya dan buruknya. Begitu juga amalan hati seperti rasa takut, rasa cinta dan rasa harap, semua yang berkaitan dengan hati masuk dalam perkara ibadah. Dan ihsan juga adalah ibadah, bahkan dia adalah ibadah yang paling tertinggi dan yang paling agung. Lalu apa kata Syekh bin Baz? Fal wajibu ala mukallafin, fal wajibu ala kulli mukallafin di situ. Maka yang wajib atas setiap mukallaf yang dibebani syariat. Siapa yang dibebani syariat? Dia adalah al-aqil al-balik, yang berakal dan yang sudah balik. Itu dia yang dibebankan syariat. Mencakup orang muslim maupun orang kafir. Dan nanti itu akan ada pembahasannya dalam kitab usul fikih, dan akan antum pelajari insyaallah di kelas 2 tentang mukallaf. Maka wajib atas setiap orang yang dibebankan oleh syariat
untuk mengerjakan ibadah, wajib atasnya apa? Ikhlasul ibadati lillahi wahdahu. Mengikhlaskan, memurnikan ibadah untuk Allah semata. Tidak mensyirikannya, tidak menduakannya. Fala yad'u ma'allahi al-anbiya'a, maka dia tidak berdoa, beribadah bersama Allah kepada para nabi. Tidak menduakan Allah dengan para nabi. Walal awliya'a, dan tidak juga kepada para wali. Tidak menduakan Allah dengan para wali. Dan tidak juga kepada al-asnama, patung-patung. Walal asjara, dan tidak juga kepada pohon-pohon. Walal ahjara, dan tidak juga kepada batu-batu. Walal nujuma, dan tidak juga kepada bintang-bintang. Tidak menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Kenapa? Li'annal ibadata haqqun lillahi wahdahu. Karena bahwasanya ibadah haqqun lillah, hak milik Allah semata. Dalil-dalilnya, Allah Ta'ala mengatakan wa annal masajida lillah, dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian berdoa, beribadah bersama Allah kepada seorang pun. Jangan kalian menduakan Allah, karena hanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dalil yang lain yang sudah kita hafal, Allah Ta'ala mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Kita sudah sering membaca ini, semua kita menghafalnya. Namun ternyata realitanya, kenyataannya masih banyak dari manusia yang jatuh dalam kesyirikan. Padahal dalam hari-harinya dia selalu membaca ayat ini 17 kali. Dia mengucapkan iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami beribadah, tapi dia beribadah meminta kepada pohon keramat. Dia mengucapkan dalam seharinya 17 kali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Namun dia memohon pertolongan kepada para wali, memohon pertolongan kepada para nabi. Semua itu dikarenakan karena mereka tidak belajar. Bahkan mungkin kalau kita tanya kepada mereka apa arti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mereka pun nggak tahu. Coba antum tanya orang-orang yang dia sudah hidup 60 tahun. Berarti dia sudah membaca ayat ini berapa ratus, berapa ribu. Coba suruh terjemahkan Al-Fatihah, nggak tahu. Kenapa kita nggak merasa risih membaca suatu bacaan namun kita tidak mengetahui maknanya? Bukankah kadang kita merasa risih antum pergi dari suatu tempat ke suatu tempat dan nggak tahu tujuan, pasti ngomel, ngapain sih ke sini? Gak ngapa-ngapain, capek-capekin aja gitu. Apaan sih yang dibaca? Nggak tahu artinya, nggak jelas, ngapain baca ini gitu. Risih, enggan, karena nggak tahu artinya. Namun kenapa kita tidak risih? Karena kita tidak mengetahui arti dari apa yang kita baca dalam sholat-sholat kita. Bahkan Allah Akbar mereka tahu. Ada juga banyak dari mereka yang nggak tahu arti Allah Akbar. Coba tanya Sami'allahu liman hamidah. Tahu gak mereka? Nggak tahu. Jangan-jangan antum juga banyak yang nggak tahu. Sami'allahu liman hamidah. Adrian, apa arti Sami'allahu liman hamidah? Apa artinya? Umar, apa arti Sami'allahu liman hamidah? Nah, antum, Ustaz Afif, apa arti Sami'allahu liman hamidah? Ahsan, Allah maha mendengar. Sami'a,
Antum udah hafal kan kosakatanya? Masa nggak hafal? Ada gak di kosakata santri yang antum hafal hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3 sami ayasmau? Tahu gak? Tahu kan, Umar? Apa artinya? Mendengar. Liman. Apa arti liman? Untuk siapa? Kepada siapa? Hamidah. Orang yang memuji dia, yaitu Allah. Ya, coba dicari tahu. Direnungi. Nggak usah jauh-jauh dari Al-Fatihah. Kadang ya dari kalimat-kalimat singkat saja kita nggak tahu. Subhana rabbiyal a'la, aduh. Subhana rabbiyal azim nggak tahu juga. Ya, coba berusaha untuk cari tahu. Karena ini adalah agama kita dan kita beribadah kepada pencipta alam semesta. Ya, banyak dari kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tapi jatuh dalam kesyirikan karena dia nggak mau belajar, nggak tahu. Itulah bahayanya kebodohan. Wa qala ta'ala wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Janganlah kalian berdoa, beribadah kepada selain Allah. Ma la yanfa'uka, yang tidak memberikan manfaat kepadamu. Enggak ada yang bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali Allah. Apapun, siapapun yang kalian sembah kepada selain Allah, nggak ada yang mampu untuk memberikan manfaat kepadamu. Nggak ada yang bisa. Cuman Allah. Wala yadurruka, dan tidak dapat memberikan mudarat kepadamu. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita, dalam jiwa kita. Yang dapat memberikan manfaat hanya Allah. Yang dapat mendatangkan mudarat hanya Allah. Jadi nggak ada lagi cerita dari antum ketika melewati tempat keramat takut dari penghuni pohon keramat. Akhirnya terucapkan permisi. Nggak ada orang, ngapain? Numpang-numpang. Nggak ada yang bisa memberikan mudarat kepada antum kecuali Allah. Dan kita hanya boleh meminta perlindungan kepada Allah. Nggak boleh meminta perlindungan kepada hal yang gaib selain Allah. Ya, kata Allah, wala tad'u min dunillah, janganlah kalian berdoa kepada selain Allah yang tidak mampu untuk memberikan manfaat kepadamu dan tidak juga mendatangkan mudarat kepadamu. Fa in fa'alta, kalau engkau melakukan itu, berdoa, beribadah kepada selain Allah padahal nggak bisa memberikan manfaat dan juga mudarat, kalau engkau lakukan itu, fa innaka idza minadh dhalimin, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim, berbuat kezaliman yang besar, kezaliman yang paling besar, kesyirikan. Oleh karena itu pelakunya tidak Allah maafkan. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima taubat. Namun tatkala hambanya melakukan kesyirikan dan tidak bertaubat, mati di atas syirik, nggak ada ampun baginya. Saking besarnya kezaliman tersebut. Allah Ta'ala mengatakan, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, barang siapa yang berdoa bersama Allah kepada Tuhan yang lain, barang siapapun itu, baik dia raja, baik dia rakyat jelata, baik dia orang alim ataupun orang awam, anak kecil ataupun orang dewasa, berdoa bersama Allah kepada Tuhan yang lain, la burhana lahu, pasti nggak ada bukti baginya. La burhana lahu bihi, nggak ada bukti baginya dengannya, dan pasti nggak pernah ada bukti. Apa bukti dia beribadah kepada selain Allah? Apa yang membuat dia beribadah kepada selain Allah? Nggak ada yang mendukungnya. Nggak ada motivasi untuk dia beribadah kepada selain Allah. Karena selain Allah nggak bisa mendatangkan manfaat. Nggak bisa mendatangkan mudarat. Makhluk lemah. Bahkan boleh jadi lebih lemah daripada dia. Dia lebih kuat. Dia lebih sempurna. Fa innama hisabuhu inda rabbih, maka sesungguhnya hisabnya di sisi Rabbnya, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan beruntung. Kemudian wa qala azza wa jalla yulijul laila fin nahari
wa yulijun nahara fil laili wa sakhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Dan yang menyedihkan, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Ya, ayat yang sangat dahsyat ini. Allah mengatakan yurijul laila fin nahar. Allah memasukkan malam dalam siang. Wa yulijun nahara fil lail, dan memasukkan siang pada malam. Wa sakhara asy-syamsa wal qamar, dan menundukkan matahari dan bulan. Kullu yajri, semuanya berjalan li ajali musamma, pada waktu yang ditentukan. Dzalikumullah, demikian itu adalah Allah, Rabb kalian, hanya dialah yang memiliki kerajaan. Kemudian apa? Setelah menjelaskan keagungan Allah, kehebatan Allah, walladzina tad'una min dunihi, yang kalian sembah selain Allah, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki walaupun setipis kulit kurma. Qitmir itu kulit kurma. Antum tahu biji kurma, bijinya itu ada kulitnya, kulit ari. Coba antum kalau makan kurma, kemudian dalamnya ada biji, antum lihat, antum kupas itu ada bijinya, itu qitmir. Mereka nggak memiliki itu. Nggak usah gelas, nggak usah meja, nggak usah rumah, karena semuanya milik Allah. Coba, rumah dari mana bahan-bahannya? Dari bumi. Bumi milik siapa? Milik Allah. Kita hanya merancang. Fulan menciptakan ini, itu semua Allah. Ya, karena semua alatnya semuanya dari Allah, dan Allah yang mengilhamkan kepada dia untuk dia sehingga bisa menciptakan itu. Toh juga semua materialnya dari bumi, dan semuanya adalah milik Allah. Jadi yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki walaupun setipis kulit kurma. Lihat hinanya. Sedangkan Allah yang memiliki semua alam semesta ini. Lahul mulk, tadi itu di ayat sebelumnya. Adapun yang kalian sembah selain Allah, mereka tidak memiliki walaupun setipis kulit kurma. Kemudian apa? Kemudian apa? Lihat. Itu yang kalian sembah, yang kalian ibadahi, yang kalian meminta kepadanya. Kepada kuburan, yang dalamnya katanya orang soleh, yang dalamnya katanya orang wali. Kepada nabi yang sudah meninggal. Pohon keramat, apalagi batu keramat. Apa kata Allah? Kita yakin dengan firman Allah? Yakin gak? Yakin. Ragu? Gak ada keraguan sedikit. Dengar apa kata Allah. Coba antum ajak bicara, dialog, diskusi. Tanya dulu, Bapak yakin sama firman Allah? Yakin. Gak ada keraguan sedikit pun? Iya. Kalau Allah berkata pasti benar? Iya. Kemudian apa kata Allah? In tada'uhum, kalau kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka tidak dapat mendengar doa-doa kalian. Itu kata Allah. Ustaz, tapi kata nenek moyang saya di sini ada ininya, dia bisa dengar, dia bisa mengetahui. Mana yang kita lebih yakin? Allah mengatakan mereka tidak dapat mendengar doa-doa kalian. Mungkin sekalinya dia dapat bergerak itu karena permainan jin di situ. Adapun mayatnya yang katanya wali gak mampu mendengar. Walau sami'u mastajabu lakum, kalau seandainya mereka mendengar, tapi kan mereka gak mendengar. Oke lah, kalau seandainya mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak dapat mengijabah doa kalian. Gak bisa menjawab. Orang dia aja butuh kepada doa orang yang hidup. Kemudian apa? Yang menyedihkannya, mungkin dia sudah melakukan itu bertahun-tahun, dia sudah mengupayakan mengeluarkan seluruh hartanya untuk pergi ke keliling, mungkin mengunjungi kuburan para wali.
keliling dunia mengunjungi kuburan para nabi yang katanya di situ ada kuburan nabi ini nabi itu. Dia sudah menangis, merintih, merengek. Namun apa? Wa yaumal qiyamah, pada hari kiamat yakfuruna bisyirkikum. Mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Kenapa kalian berdoa kepada saya? Doa kepada Allah, mengingkari kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang dapat mengabarkan kepadamu semisal Allah Al-Khabir, yang Maha mengetahui. Kemudian apa kata Syekh bin Baz rahimahullah? Fasamma subhanahu wa ta'ala du'aahum syirkan. Falwajibu ala jami'il mukallafina ikhlasul ibadati lillahi wahdahu. Ustaz Afif, ngantuk, ambil air wudu. Rojaan wa khaufan wa isti'anatan wa istighatsatan wa dhabhan wa nadhran wa khasyatan lillahi wa salatan wa sauman ila ghairi dhalik. Kullahu lillahi wahdahu. Faman taqarraba li ghairillahi min waliyin aw nabiyyin aw sanamin aw syajarin aw hajarin bid-du'ai aw bidh-dhabhi aw bin-nadhri aw bis-salati aw bis-shaumi wa nahwi dzalik. Apa kata Syekh? Fahuwa musyrikun kafirun asyraka billahi wa abada ma'ahu siwahu kafi'lil musyrikin al-awwalina min ubbadil quburi wa ubbadil asjari wal ahjari wal asnami. Setelahnya ayat kita jelaskan dulu, perhatikan. Fasamma subhanahu du'aahum syirkan. Allah menamakan doa mereka kepada selain Allah adalah kesyirikan. Coba antum lihat di halaman sebelumnya, ayat yang tadi kita baca, yang terakhir, yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili wa sakhara syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma dzalikumullahu rabbukum lahul mulku walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Perhatikan, in tad'uhum, doa kan? Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka enggak akan mendengar doa kalian. Doa tuh, berdoa kepada selain Allah. Walau sami'u mastajabu lakum, kalau seandainya mereka mendengar, mereka tidak akan dapat mengijabah doa kalian. Kemudian apa? Allah namakan doa tersebut sebagai kesyirikan. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Masyaallah, ahlan wa sahlan. Lihat, Allah namakan doa mereka kepada selain Allah dengan kesyirikan. Pada hari kiamat, mereka mengingkari kesyirikan kalian. Doa kepada selain Allah syirik, Allah namanya syirik. Fasamma subhanahu du'aahum syirkan. Allah menamakan doa mereka adalah kesyirikan. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Kemudian lanjut perkataan Syekh bin Baz, fasamma subhanahu du'aahum syirkan. Allah subhanahu wa ta'ala menamakan doa mereka adalah kesyirikan. Doa mereka kepada selain Allah. Maka apa kata Syekh bin Baz? Fal wajibu ala jami'il mukallafina. Maka yang wajib atas semua mukallaf, ikhlasul ibadati lillahi wahdahu. Mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Karena ibadah hanya hak milik Allah. Adapun selain Allah tidak memiliki hak sedikit pun. Bahkan mereka enggak memiliki walaupun setipis kulit kurma. Dan Allah sudah menjelaskan bagaimana kelemahan mereka. Kalau kalian berdoa, kalian kalian tidak akan didengar doanya oleh mereka.
Kalau seandainya didengar nggak akan diijabahkan doanya. Oleh karena itu udahlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka yang wajib atas semua mukallaf mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, rajaan, yaitu rasa harap, khaufan, rasa takut, wasti'anatan, meminta pertolongan, wastighatsatan, meminta pertolongan di kala sempit, wadzabahan, dan menyembelih, wa nadran, dan bernazar, wa khasyatan lillahi, dan takut kepada Allah, wa salatan, dan salat, wa sauman, dan puasa, ila ghairi dzalik, kepada selain itu, kullahu lillahi wahdahu, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Pahami itu. Ini materi yang sangat mendasar yang harus kita pahami. Mudah, nggak ada yang sulit. Nggak butuh kita keringat, nggak butuh kita sampai keluar urat dalam memahaminya. Beda kalau pelajaran yang lainnya. Mungkin kalau antum belajar matematika sulit nggak? Sulit. Butuh fokus. Ini udah cukup kita pahami dan akal kita juga masuk di situ. Diterima oleh akal. Allah yang menciptakan semuanya. Ya udah, berarti Allah yang berhak diibadahi. Udah di situ. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, karena juga hanya Allah yang dapat memberikan manfaat, hanya Allah dapat memberikan mudarat, hanya Allah lah yang dapat mengijabah doa kalian. Selain Allah nggak mampu. Namun banyak orang yang terjatuh di dalamnya. Kemudian apa? Kata Syekh bin Baz, "Faman taqarraba li ghairillahi", maka barang siapa yang mendekatkan diri, taqarraba, mendekatkan diri. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada selain Allah, min waliyin, dari wali, yaitu atau nabi, atau patung, atau pohon, atau batu, bidduai, yang mendekatkan diri kepada selain Allah, yaitu tadi kepada wali, nabi, patung, pohon, batu, dengan berdoa, au bidzabhi, atau dengan menyembelih, au bin nadri, atau dengan bernazar, au bis salati, atau dengan salat, au bis saumi, atau dengan puasa, wa nahwi dzalik, dan semisal itu, fahuwa musyrikun kafirun asyraka billah, maka dia musyrik kafir, kata Syekh bin Baz, karena telah mensyirikkan Allah. Apalagi kalau kita lihat di zaman sekarang ini, apalagi yang membuat dia memiliki alasan dari kebodohan terhadap tauhid. Semua sudah ada di YouTube, kajian-kajian dan kajian ceramah, khutbah, sudah ada di mana-mana. Namun kebanyakan dari mereka nggak pernah mau tahu akan agamanya. Oleh karena itu, orang yang melakukan kesyirikan, maka dia musyrik kafir, asyraka billah, wa abada ma'ahu siwahu, dan dia beribadah bersama Allah kepada selain Allah. Kafi'lil musyrikin, seperti perbuatan orang-orang musyrik al-awwalin, terdahulu. Min ubbadil quburi, dari penyembah kuburan, wa ubbadil asjari, dan penyembah pepohonan, wal ahjari, dan bebatuan, wal asnami, dan pepohonan. Oleh karena ini Allah Ta'ala berfirman, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Lihat, diulang-ulang terus sama Syekh. Pahami hingga mengakar dalam hati kita tuh. Jangan kalian sekali-kali jatuh dalam kesyirikan. Jangan sekali-kali kalian mencoba, penasaran, ingin mencoba kesyirikan, atau tergiur karena hal-hal dunia sehingga melakukan kesyirikan. Diulang-ulang terus oleh Syekh bin Baz ayat-ayat yang semisal ini. Apa kata Allah? Walau asyraku, lihat tuh, kalau mereka para nabi melakukan kesyirikan, menduakan Allah, nabi, lahabita anhum ma kanu ya'malun, niscaya akan hangus, hancur, terhapus dari mereka apa yang dahulu mereka amalkan. Hancur amalannya. Cuman mungkin karena perbuatan 1 menit, 2 menit, 20 detik dapat menghancurkan amalan 50 tahun, 60 tahun.
yang dulu pernah mereka lakukan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat yang lain, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang yang mensyirikan Allah, menduakan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah telah haramkan atasnya surga. Aduh, Allah sudah haramkan surga, maka tempat kembalinya kekal di mana? Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya di neraka. Itu yang sangat kita takutkan. Berapa banyak orang yang dia jatuh dalam kesyirikan? Bagaimana kalau ternyata hujjah sudah ditegakkan kepada mereka? Sudah mengetahui, menyaksikan dakwah tauhid, ustadz yang menyeru kepada tauhid. Dia sudah mungkin sempat lewat seliweran di HP-nya artikel tentang tauhid. Dia mengira di dunia akan masuk surga, namun ternyata di akhirat tidak akan pernah masuk surga. Itu yang kita takutkan. Dia mengira di dunia masih Islam, namun ternyata di akhirat bukan Islam lagi. Di ilmunya Allah. Boleh jadi dia mungkin di dunia dipanggil ustadz, habaib, kiai, namun ternyata di ilmunya Allah nanti di akhirat dia kafir, kekal dalam api neraka. Allah Ta'ala mengatakan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, lain asyrakta, kalau engkau wahai Nabi Muhammad melakukan kesyirikan, tuh, Nabi Muhammad Allah ancam, la yahbatanna amaluk, maka akan benar-benar terhapus amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan kamu benar-benar akan termasuk orang-orang yang merugi. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin, akan tapi beribadalah hanya kepada Allah dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Masya Allah, alhamdulillah. Dan nanti akan kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.